Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pada materi sistem pelumasan, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pompa oli, yang merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sistem pelumasan kendaraan. Pada materi pompa oli kali ini, kita akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, fungsi dari pompa oli. Yang kedua, jenis-jenis pompa oli. Dan yang ketiga adalah cara kerja dari masing-masing pompa oli tersebut. Baiklah, kita lihat materi berikutnya. Fungsi pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk menghisap oli dari panci oli menuju ke seluruh bagian-bagian mesin yang bergerak. Pada gambar dapat kita perhatikan, panci oli merupakan bagian yang terdapat di bagian paling bawah sebuah mesin. Di gambar, bagian yang berwarna hitam ini adalah panci oli. Kemudian, dari panci oli ini akan disalurkan nantinya ke seluruh bagian-bagian mesin. Karena posisi olinya di bawah, maka harus dinaikkan oleh pompa. Pompa adalah bagian yang ini. Maka setelah dipompa, nanti oli yang berada di panci oli ini akan didistribusikan ke bagian-bagian mesin lainnya yang bergerak yang membutuhkan sistem pelumasan. Penggerak pompa oli ada yang digerakkan oleh poros nok, ada juga yang digerakkan oleh poros engkol, dan ada juga yang digerakkan oleh timing bell. Kalau pada gambar, ini adalah jenis pompa oli yang digerakkan oleh poros engkol. Ini poros engkolnya. Apabila poros engkol ini bergerak, maka pompa oli yang terdapat di ujungnya ini juga akan bergerak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk jenis pompa oli, ada 2 jenis. Yang pertama adalah pompa oli jenis rotor atau trosoid. Pompa oli tipe trosoid ini dilengkapi dengan 2 buah rotor, yaitu rotor penggerak dan rotor yang digerakkan. Rotor-rotor ini terpasang di dalam rumah pompa oli atau pump body. Pada gambar dapat kita lihat, di sini ada 2 buah rotor, ada yang posisinya di dalam. Ini adalah rotor yang menggerakkan. Kemudian ada yang posisinya di luar. Ini adalah rotor yang digerakkan. Diulang kembali. Ada 2 rotor yang terdapat pada pompa oli jenis trosoid ini. Yang pertama adalah rotor yang menggerakkan atau rotor yang berfungsi sebagai penggerak. Kemudian yang satu lagi adalah rotor yang digerakkan. Bagaimana cara kerjanya untuk pompa oli jenis rotor ini? Dapat kita lihat pada gambar. Contoh pompa oli yang menggunakan jenis trosoid ini adalah dapat kita lihat pada pompa oli yang terdapat pada mobil Avanza.
Kemudian terdapat juga pada mobil Kijang. Ini yang mobil Avanza, ini yang untuk mobil Kijang. Pompa oli ini digerakkan oleh poros cam. Ini poros cam. Kemudian ini adalah distributor. Jadi apabila poros cam ini bergerak, maka yang bagian sini juga akan bergerak. Dapat kita lihat di gambar yang ini. Maka rotor tipe pump ini juga akan bergerak, di mana gerakannya berasal dari poros cam atau camshaft. Untuk cara kerjanya dapat kita lihat di gambar berikut. Ini adalah benda aslinya. Bagian yang di sebelah kanan ini adalah gambar kerjanya. Kalau digambar, ini adalah rotor yang berfungsi sebagai penggerak, sedangkan yang satu lagi adalah rotor yang digerakkan. Kalau digambar, yang berfungsi sebagai rotor penggerak adalah yang warna putih, sedangkan yang warna kuning adalah rotor yang digerakkan. Sedangkan yang warna hijau ini adalah merupakan oli atau pelumas. Silakan diperhatikan dulu gambarnya. Jadi, apabila rotor penggerak ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka rotor yang satunya lagi atau rotor yang digerakkan juga akan berputar. Akibatnya, terjadi perbedaan volume yang warna hijau ini pada pompa. Akibatnya, dari saluran masuk pompa ini, oli atau pelumas akan terhisap ke dalam pompa. Selanjutnya, oli yang sudah masuk akan digiring keluar dari pompa dan selanjutnya ditekan untuk keluar dari pompa dan nantinya akan disalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Ini adalah cara kerja jenis pompa trosoid. Kita lihat pompa jenis yang kedua, yaitu pompa oli jenis roda gigi. Pompa oli tipe roda gigi ini terdiri dari roda gigi penggerak yang disebut juga dengan drive gear dan roda gigi yang digerakkan disebut dengan driven gear yang berputar bersama-sama untuk menghisap dan menyalurkan oli ke bagian mesin. Komponen roda gigi ini terdapat di dalam pompa oli. Ada dua macam tipe roda gigi yang digunakan, yaitu roda gigi internal dan roda gigi eksternal. Pada gambar dapat kita lihat perbedaannya. Untuk roda gigi jenis internal atau internal gear, ada dua pasang roda gigi. Yang pertama yang posisinya ada di dalam, ini adalah roda gigi penggerak. Kemudian adalah roda gigi yang digerakkan. Ini posisinya di luar, yang ukurannya lebih besar. Apabila konstruksinya seperti ini, maka jenis pompa oli ini adalah jenis internal gear. Kemudian untuk jenis external gear, ada dua buah roda gigi yang ukurannya sama besar, di mana posisinya saling berhadapan. Yang di bawah ini adalah roda gigi penggerak dan yang di atas ini adalah
roda gigi yang digerakkan. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Untuk pompa oli jenis internal gear, drive gear ini yang di bagian bawah, ini adalah roda gigi penggerak. Kalau di gambar ini yang roda giginya ada di dalam. Kalau di gambar kerja ini adalah yang berwarna merah. Roda gigi yang berwarna merah. Kemudian ada driven gear. Di gambar konstruksinya ini adalah gambar yang roda gigi berada di luar. Ini driven gear. Kalau di gambar kerja ini adalah roda gigi yang berwarna abu-abu. Kemudian suction adalah saluran masuk. Dan discharge ini adalah saluran keluar. Cara kerjanya, apabila roda gigi driven gear berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka mengakibatkan drive gear yang berwarna abu-abu juga ikut berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Hal ini mengakibatkan perbedaan volume sehingga akan menghisap pelumas atau oli dari suction ini dan selanjutnya akan digiring untuk keluar ke saluran buang. Dan nantinya oli akan ditekan keluar dari saluran buang atau discharge untuk disalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan. Selanjutnya cara kerja untuk pompa oli jenis external gear. Cara kerjanya adalah apabila bagian-bagiannya dulu, drive gear ini adalah roda gigi yang berfungsi sebagai gigi penggerak. Ini yang roda giginya ada di bawah. Sedangkan yang digerakkan atau driven gear ini adalah roda gigi yang berada di bagian atas. Untuk suction ini adalah saluran masuk. Untuk discharge ini adalah saluran buang atau saluran keluar. Apabila driven gear berputar berlawanan dengan arah jarum jam, kalau di gambar yang ini, maka akan mengakibatkan driven gear akan berputar searah dengan jarum jam. Jadi pergerakannya atau perputarannya akan berlawanan. Kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka yang satunya lagi akan searah dengan jarum jam. Hal ini akan mengakibatkan kevakuman, maka oli akan terhisap ke dalam pompa dan selanjutnya oli di bagian ini akan naik ke atas, di bagian yang di bawah juga turun ke bawah. Yang warna kuning artinya tekanannya adalah menghisap, maka ketika berada di sebelah kanan yang berwarna merah, maka dia akan menekan oli atau pelumas untuk disalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan. Kita ulang kembali, ada dua jenis pompa oli. Yang pertama pompa oli jenis rotor, yang kedua adalah pompa oli jenis roda gigi. Untuk pompa oli jenis roda gigi, ada yang jenis internal gear dan ada yang jenis external gear. Demikianlah materi untuk pompa oli kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat menambah ilmu dan menambah wawasan kita mengenai bidang teknik, terutama teknik kendaraan ringan otomotif. Akhir kata, kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.